Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Joshua Zirkzee terpilih sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Manchester United versus Fulham, duel pembuka Premier League 2024-2025. Setan Merah menang tipis 1-0 di hadapan pendukung sendiri. Joshua Zirkzee terpilih sebagai Man of the Match resmi versi voting Premier League. Golnya jelas jadi momen terpenting dalam kemenangan MU kali ini. Joshua Zirkzee masuk ke lapangan di menit 61 dan menghabiskan sekitar 30 menit di lapangan. Selama itu dia bergerak efektif layaknya striker top. Pemain 23 tahun itu hanya membuat 12 sentuhan bola dan hanya membuat 9 umpan akurat. Joshua Zirkzee bahkan hanya melepaskan satu tembakan tepat sasaran, dan itulah yang jadi gol kemenangan MU. Manchester United meraih kemenangan 1-0 atas Fulham dengan Joshua Zirkzee mencetak gol penentu kemenangan melawan The Cottagers. Nassauer Mazraoui, Matthijs de Ligt, dan Joshua Zirkzee semuanya melakukan debut Liga Primer mereka untuk Manchester United selama pertandingan yang agak membosankan melawan Fulham. Itu adalah permainan dengan sedikit peluang bagi Setan Merah karena mereka kesulitan menembus lini pertahanan Fulham. Berikut adalah 5 hal yang kami pelajari dari kemenangan 1-0 United atas Fulham. Yang pertama, Nassauer Mazraoui tampil mengesankan. Mazraoui tampil bagus dalam menguasai bola dan membentuk koneksi yang baik dengan Amad Diallo di sisi kanan. Dan bek tersebut tentu saja terlihat nyaman di Liga Primer. Meskipun ini adalah penampilan pertama bek kanan di divisi teratas Inggris. Meskipun ini adalah pertandingan pertama dalam karir Mazraoui bersama United, pemain asal Maroko itu terlihat betah di Old Trafford. Kedua, Casemiro ada di seluruh lapangan. Gelandang asal Brazil itu terlihat jauh lebih baik melawan Manchester City di Community Shield, dan setelah awal yang lambat, Casemiro sekali lagi terlihat kembali ke performa terbaiknya melawan Fulham. Casemiro ada di seluruh lapangan untuk Setan Merah, baik itu memutus permainan di tengah lapangan atau melakukan tembakan dari tepi kotak penalti. Mantan gelandang Real Madrid itu ada di mana-mana. Dia tentu terlihat lebih ramping daripada musim lalu, dan musim ini akan menjadi kunci bagi Casemiro untuk membuktikan dirinya. Ketiga, masalah Man United berlanjut. Salah satu masalah besar bagi United musim lalu adalah celah lini tengah yang menyebabkan gelandang lawan menciptakan peluang demi peluang, yang pada akhirnya akan membuat Setan Merah kebobolan banyak gol. Sementara pertandingan melawan Fulham di Old Trafford ini tidak menghasilkan banyak serangan balik. Seperti kemenangan 1-0 atas Wolves musim lalu, masih ada beberapa serangan balik dari The Cottagers. Keempat, Joshua Zirkzee debut langsung gol. Erik ten Hag memasukkan penyerang tengah dominan Belanda itu dengan hanya setengah jam tersisa untuk bermain, dan mantan striker Bologna itu tentu terlihat fisik. Meskipun Joshua Zirkzee masuk saat United membutuhkan gol, pemain Belanda itu kesulitan terlibat hingga 3 menit terakhir, tetapi dialah yang memberikan dampak penting. Kelima, Harry Maguire terbukti vital. Sementara semua pembicaraan tentang jendela transfer telah tentang United menandatangani Leny Yoro dan Matthijs de Ligt, Maguire tetap menjadi salah satu pemain paling konsisten untuk Setan Merah. Penyerang Manchester United Joshua Zirkzee merasa puas dengan debutnya di skuad Setan Merah. Ia senang membantu timnya untuk meraih kemenangan di laga ini. Joshua Zirkzee ditanyai rahasia mampu mencetak gol di laga debutnya bersama Manchester United tersebut. Ia mengakui bahwa atmosfer pertandingan tadi sangat bagus dan itu banyak membantunya. Joshua Zirkzee puas karena timnya sukses meraih 3 poin di laga ini.
Ia menyebut MU perlu sebanyak mungkin poin agar bisa bersaing di papan atas Premier League musim ini. Legenda Manchester United Gary Neville mengomentari kemenangan Manchester United atas Fulham. Ia menilai ada beberapa hal positif yang dipetik dari setan merah di laga ini. Gary Neville cukup puas melihat kemenangan mantan timnya di laga ini. Gary Neville menyebut bahwa kemenangan atas Fulham ini krusial bagi MU karena mereka bisa mengawali musim dengan hasil yang apik. Gary Neville menyebut bahwa memang kemenangan 1-0 itu terasa kurang meriah bagi MU. Namun, ia menilai ada beberapa hal positif yang bisa dipetik Manchester United di laga ini. Manajer Manchester United Erik ten Hag puas dengan performa bek barunya Nassauir Mazraoui. Ia meyakini bahwa sang bek bisa menjadi sosok yang lebih bagus lagi untuk Manchester United. Di laga ini bek timnas Maroko itu tampil istimewa. Ia agresif dalam bertahan dan kerap membantu serangan sehingga ia mendapatkan standing ovation ketika ditarik keluar di babak kedua. Diwawancarai Sky Sports seusai laga, Erik ten Hag mengaku tidak terkejut melihat penampilan ciamik Mazraoui di laga ini. Ia menyebut bahwa sang bek memang memiliki kualitas yang istimewa dan ia menunjukkan itu di Old Trafford hari ini. Erik ten Hag menyebut bahwa penampilan apik Mazraoui melawan Fulham ini bukan puncak performa dari sang bek. Ia meyakini seiring berjalannya waktu bek timnas Maroko itu bakal memberikan performa yang lebih impresif untuk setan merah. Bek sayap asal Maroko Nassauir Mazraoui mengakui bahwa ia sudah siap menghadapi tantangan dan tekanan sebagai salah satu pemain Manchester United. Nassauir Mazraoui merupakan salah satu dari 4 pemain yang sudah didatangkan oleh MU pada bursa transfer musim panas tahun ini. Kedatangan Mazraoui sendiri bukan tanpa maksud. Erik ten Hag ingin membenahi posisi bek sayap yang bermasalah pada musim lalu, sekaligus menggantikan peran Aaron Wan-Bissaka yang memilih hengkang ke West Ham United. Di sisi lain, Mazraoui juga tidak menampik bahwa ia akan menghadapi tantangan dan tekanan yang sangat berat usai menjadi salah satu bagian dari MU yang kerap mendapatkan sorotan. Meski demikian, Mazraoui mengaku tak mempermasalahkannya dan siap menjawab semua tantangan. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update transfer seputar masa depan Jadon Sancho di Manchester United. Ia menyebut sang winger masih bisa meninggalkan Old Trafford pada musim ini. Menurut Romano, meski sudah berbaikan dengan Erik ten Hag, Sancho masih mungkin dijual di musim panas ini. Pasalnya MU saat ini lagi butuh tambahan dana. Mereka butuh merekrut beberapa pemain baru dan dana transfer mereka saat ini menipis. Mengingat stok winger Manchester United saat ini cukup banyak, Erik ten Hag dikabarkan siap untuk melepaskan Sancho jika ada tawaran yang bagus untuk masuk. Romano melaporkan bahwa untuk saat ini ada satu klub yang berminat untuk menggunakan jasa Sancho di musim panas ini. Klub itu adalah klub tajir asal Prancis, Paris Saint-Germain. Mereka dilaporkan sangat berminat untuk menjadikan Sancho bagian dari tim mereka pada musim ini. Namun Romano menuturkan sejauh ini PSG belum mengajukan tawaran resmi ke MU untuk transfer Sancho. Jadi ia menyebut bahwa apapun yang bisa terjadi hingga bursa transfer ditutup nanti. Ada informasi menarik seputar masa depan Manuel Ugarte, sang gelandang dimasukkan Paris Saint-Germain dalam skuad yang akan bertanding di Liga Prancis. Fabrizio Romano melaporkan bahwa tanda-tanda Ugarte bakal dijual semakin menguat. Pasalnya ia dicoret dari skuad Paris Saint-Germain yang akan berlaga di Liga Prancis. Menurut Romano, PSG tidak memasukkan nama Ugarte dalam skuad mereka yang akan bertanding di Liga Prancis. Ugarte tidak dibawa Luis Enrique di laga tadi malam, padahal ia tidak mengalami cedera dan berada dalam kondisi yang fit. Menurut Fabrizio Romano, tidak dilibatkannya Ugarte dalam skuad Paris Saint-Germain ini dikarenakan Les Parisiens sedang mencoba menjual sang gelandang. Enrique melihat Ugarte sebagai pemain surplus di tim mereka, sehingga daripada hanya jadi penghangat bangku cadangan, ia memilih untuk menjual sang gelandang di musim panas ini. MU saat ini jadi tim yang paling antusias untuk mengamankan jasa Ugarte. Mereka mencoba menego Paris Saint-Germain untuk transfer ini.
Kabar mengejutkan datang dari Chelsea. Klub London itu disebut-sebut tengah mempersiapkan tawaran untuk merekrut bintang Manchester United Jadon Sancho. Media Jerman Football News mengungkapkan Chelsea bersedia menawarkan biaya transfer dan 2 pemain akademi sebagai bagian dari kesepakatan untuk Sancho. Alternatif lain, Chelsea akan meminjam Sancho dengan kewajiban untuk membeli dan akan membayar gaji mingguan Sancho sebesar 290.000 pound sterling secara penuh selama masa peminjaman. Jadon Sancho sendiri yang tampil cemerlang selama masa peminjaman di Borussia Dortmund pada paruh kedua musim lalu setelah diasingkan oleh Erik ten Hag, kini kembali menjadi sorotan.